Saya kalau cabai itu ya panen cabai pas 20 juta Pak. Dulu itu tanaman itu agak kerdil-kerdil Pak, dipupuk kimia terlalu banyak terus malah tanaman tambah kerdil. Oh gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Probitik TV, ketemu lagi dengan saya Mr. Grow dalam acara yang selalu menginspirasi dan memberikan solusi kepada seluruh sahabat petani Indonesia. Sahabat Probitik TV, orang bilang makan tak lengkap tanpa cabai. Cabai bisa menjadi menu wajib dalam hidangan. Tapi tahukah siapa pahlawan di balik ketersediaan cabai itu? Itulah peran dari seorang pahlawan negeri. Tak lain dan tak bukan adalah petani. Jadi petani adalah seorang pahlawan di negeri kita ini. Untuk itu di sini sudah hadir seorang petani cabai yang akan menginspirasi kita semua. Langsung saja kita sapa Bapak Suramto. Bapak Suramto, pripun kabare? Alhamdulillah. Pak Suramto, bisa diceritakan ini Pak, panjenengan mulai bertani itu mulai kapan Pak? Saya mulai bertani itu semenjak tahun 95 Pak. 95, Ya, dari sekarang Pak? Iya. Oh, oke. Pertama kali yang ditanam Pak? Pertama kali yang ditanam itu padi Pak. Oh, padi. Terus mulai ada yang menanam hortikultura, saya pilih cabai. Oh, cabai. Mulai cabai mulai tahun berapa Pak? Mulai tanam Pak? Tahun 1997 Pak. Oke Pak. Mohon maaf ini Pak, panjenengan itu aslinya dari mana? Saya asli dari Karangrejo, Karangbangun, Matese, Karanganyar Tentrem Pak. Oh, Matese, Karanganyar nggih. Itu deket ini nggih, Tawangmangu nggih. Yang nggih ada air terjunnya itu Pak nggih. Sebelah barat Tawangmangu Pak. Sebelah barat Tawangmangu nggih. Pak, ini saya panggilnya apa ini Pak? Ramto. Pak Ramto mawon nggih. Pak Ramto, panjenengan itu kenapa kok memilih bertani, kemudian kok memilih tanam cabai, itu alasannya napa nih kok? Saya dulu saya itu lulusan STM Pak sebenarnya. Oh, Pak. STM. Iya. Jadi itu Kak STM kan deket-deket dengan mekanik itu Pak ya? Iya. Terus saya tidak melanjutkan kuliah, juga tidak bekerja di perusahaan. Saya diwarisi tanah oleh orang tua saya. Terus saya beralih ke bertani. Ya. Terus bertani padi tadi Pak ya, pertama nggih. Ya. Panjenengan sekarang yang kita bicarakan cabai Pak ya. Ya, jenengan tanam cabai itu luas berapa nih Pak lahan ibu niku? Luas 2000 meter Pak. 2000 meter, bisa ditanami berapa itu? 2000 cabainya? Meter sekitarnya ya 2500-an biji. 2500 biji. Oke. Pak Ramto, dari mulai tanam sampai panen itu biasanya membutuhkan waktu berapa hari kalau cabai Pak? Cabai itu mulai tanam sampai petik pertama itu 3 bulanan Pak. Oh, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Gitu. Jadi 3 bulan selang 3 bulan petik pertama, lalu berikutnya petik terus itu hampir 1 bulan. Setiap 1 bulan. Bukan 3 hari petik sekali, 3 hari petik sekali. Oke. Kebelakangnya jadi sebulan. Oke, jadi dari waktu tanam sampai ada cabainya saya panen 3 bulan dulu Pak ya. Oh, setelah itu kan tanam terus Pak ya kalau cabai ya. Iya Pak. Beda dengan
melon, padi itu Pak ya. Kayu tanam nanti ngolah lagi, tanam lagi itu ya. Kalau cabai enggak Pak ya? Enggak Pak. Oke. Oke Pak. Dari pengalaman nanam cabai nih Pak Ramto itu ada suka ada dukanya Pak ya. Iya, Pak. Boleh diceritakan dukanya dulu Pak? Kalau dukanya itu ya kalau serangan hama itu seperti tikus, seperti trip, keriting gitu ya Pak. Oh nggih. Terus layu dan lain-lain Pak. Kalau serangan tikus itu sampai seberapa parah Pak? Ya kira-kira hampir 25% Pak. 25 rusak Pak ya? Iya seperti dicacah-cacah itu loh Pak. Oh gitu. Kalau apa tadi strep ya itu ya? Iya. Nah, kalau itu gimana Pak? Jadi kalau serangannya kalau strep itu? Kalau trip itu kalau mau hampir mau tumbuh, kalau tidak tertangani biasanya melunter-lunter itu Pak. Jadi nggak bisa tumbuh, jadi rugi. Berarti bahasa Jawanya kinting Pak? Nggih, bahasa kinting Pak, kinting. Kinting guys. Oke Pak Ramto. Boleh diceritakan Pak, jenengan kerugian terbesar selama bertani itu sampai berapa rupiah itu? Kalau di cabai itu ya biasanya ya hampir 10-an juta Pak kalau nggak panen ya, kalau nggak panen seperti ini. Kalau masa-masa ini ya bisa Pak. Kalau berarti situasi seperti ini malah nggak cocok untuk cabai Pak ya? Karena harganya murah, serangan penyakitnya patek itu loh Pak. Oh patek. Oke. Jadi gini Pak, kan jenengan kan kalau pas situasi seperti ini kan rugi Pak ya, sampai 10 juta. Nah itu untuk menafkahi keluarga itu pripun menika pas waktu rugi menika? Kan ini kan Pak, anak-anak nggak sekolah, ada corona, jadi agak mengeluarkan biaya. Oke. Kedua istri juga buruh, jadi ya bisa untuk menyalin pengeluaran saya. Jadi corona ini seperti sinetron dulu Pak ya, sengsara membawa nikmat. Iya Pak, iya. Oke Pak Ramto, tadi akan sudah dukanya ya. Sekarang coba kita bicara seneng-seneng dulu. Iya, sukanya itu pripun? Pas waktu panen dapat pas harga bagus atau bagaimana? Ya senengnya itu kalau pas harganya bagus. Seperti kemarin itu ya, kalau bulan puasa kemarin itu hampir 50-an Pak per kilonya. Terus pertumbuhannya bagus, panenannya bagus, harganya bagus, itu paling senang. Jadi semua kalau pas seimbang ya, seimbang Pak ya, dari tanam hasilnya pas bagus, kemudian harga di pasar juga pas bagus gitu itu otomatis untungnya banyak sekali Pak ya. Iya Pak. Oke. Pak Ramto boleh ceritakan tuh Pak, hasil terbesar itu sampai berapa Pak kalau cabai panjenengan? Saya kalau cabai itu ya panen cabai pas tahun kemarin Pak, puasa kemarin kan 50.000 per kilonya. Kemarin tahun ini maksudnya Pak ya? Kemarin tahun yang tahun 2019. Iya, sebelum corona itu ya, tahun kemarin. Itu hampir 20 juta Pak. Untungnya 20 juta. Iya Pak. Besar juga Pak ya? Iya. Oke. Tapi itu harganya bagus, terus panenannya juga bagus. Iso nggono kok ke motor anake lho Pak. Iya, bisa itu Pak. Saged kula damel numbaske sekupi ya. Gitu. Oke Pak Ramto, berarti kendala terbesar masalah harga itu Pak ya? Harga tidak stabil itu Pak ya? Iya Pak. Kalau pas betul-betul juga ya? Kalau pas panen harganya anjlok juga? Kalau seperti ini kan 5.000 Pak. Lah iya itu cara Jawane hajur Pak. Pengeluaran kan pasti. Iya, karena juga weteng ya rasa disemoyo nih Pak. Luwe kudu mangan soalnya. Nek kendaraan bensin tek ra dinggo. Lah weteng luwe. Kedah Pak. Kedah diisi.
Oke Pak, semoga segera normal kembali Pak ya harganya Pak ya. Amin, jadi biar lebih semangat lagi untuk nanam cabenya. Iya Pak. Oke Pak, untuk masalah tanamnya itu Pak, ini saya dengar Bapak menggunakan pupuk yang bagus itu Pak ya. Itu bisa diceritakan Pak? Saya mulai tahun 1919 saya mulai mengenal Bioto-Grow Pak. Namanya Bioto-Grow? Iya, Bioto-Grow. Setelah mengenal itu saya memakai terus Pak, buat kocor dan buat semprot. Oke. Pak Ramto sendiri waktu pertama kali dengar Bioto-Grow dari mana Pak? Saya dari Pak Agung Pak. Dari petugas? Ya, dari Pak Agung atau diundangi di kantor kelurahan. Oh, dari karena pertama itu dari penyuluhan Pak ya? Oh, dari penyuluhan di kelurahan. Iya. Kelurahan mana Pak jenengan Pak? Kelurahan Karangbangun Pak. Karangbangun. Iya, Karangbangun. Oke. Nggih. Sekarang gini Pak, boleh diceritakan Pak perbedaan, kan jenengan sudah pakai Bioto-Grow Pak ya? Iya. Ini coba ceritakan ini Pak, cara aplikasinya ke tanaman cabai panjenengan itu pripun? Saya semprot pertama itu pakai 2 tutup Pak. 2 tutup dengan dicampur air apa? Campur air satu tangki. Oh nggih, air biasa ya? Air biasa, bukan air kencing kelinci Pak nggih? Enggak Pak, air biasa, air sawah, air bening. Nggih. Setelah itu kesemprot kedua kalinya saya pakai 3 tutup. Interval berapa hari Pak itu Pak? Seminggu sekali Pak. Oh seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Nggih. Terus panjenengan semprot ke rutin nyata nggih? Sebelum tanam saya Pak semprot lahan dulu. Oh lahan dulu. Pakai M21. Oh pakai M21 ya. Itu juga produk dari satu perusahaan sama Bioto-Grow itu Pak ya? Satu perusahaan. Oke. Satu perusahaan Pak. Jadi itu sekarang masih pakai pupuk kimia nggak sekarang? Saya pakai tapi saya kurangi ya 50% Pak. Oh sudah berkurang 50%? Saya kurangi semenjak terus. Pakai 2 pupuk, Iya Pak. 2 produk ini ya? Iya. Oke. Jadi 2 produk ini bisa jadi solusi berarti ya Pak ya? Iya Pak ya. Jadi tidak khawatir lagi kalau kan dengar teman-teman petani itu sangat khawatir sekali kalau ada kelangkaan pupuk atau mau beli pupuk kimia aja sulit, itu kan mengkhawatirkan Pak ya, karena tanaman ini kan urip terus Pak ya. Kalau nggak ada pupuk juga sulit juga kan. Sulit Pak, sulit. Jadi dengan adanya Bioto-Grow ini panjenengan lebih bisa terbantu Pak. Iya. Terbantu bisa mengurangi pupuk. Oke sahabat Probiotik TV, ini Pak Suranto sudah menemukan solusi dari kelangkaan pupuk ya. Beliau memakai duo ampuh yaitu Bioto-Grow sama M21 Pak ya namanya Pak ya. Iya Pak. Kalau M21 sendiri itu apa Pak itu jenisnya? Apa sama pupuk sama Bioto-Grow atau beda itu? Kalau M21 itu kan untuk menggemburkan tanah Pak. Menggemburkan tanah, jadi kalau dipakai itu bakterinya bisa bekerja, tanah jadi gembur, terus bisa mengurai. Oh pengurai, berarti semacam ini Pak ya, dekomposer itu Pak ya? Iya Pak. Iya. Dekomposer. Tapi kalau Bioto-Grow pupuk hayati gitu ya. Pak, jadi memang keduanya ini memang saling saling membutuhkan. Iya Pak. Itu Pak ya. Oke Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak perubahan setelah pakai 2 produk ini Pak? Sebelum dan sesudahnya? Dulu itu tanaman itu agak kerdil-kerdil Pak. Dipupuk kimia terlalu banyak terus malah tanaman tambah kerdil. Oh gitu Pak? Iya. Kalau setelah pakai pupuk Bioto-Grow sama M21 ini, tanaman itu terus tambah terus istilah Jawa itu dedel. Dedel Pak. Berarti kebalikan Pak ya? Iya. Dulunya disemprot terus, dipupuk terus itu malah jadi cilik. Saiki dipupuk nganggo pupuk sing anyar mau, sing loro mau malah dedel.
Nggih Pak, nggih. Nggih leres Pak. Oke Pak, kalau masalah hama niku penanganan panjenengan pripun Pak? Tadi kan ada patai, apakah Biotogro itu sendiri atau dicampur dengan insek atau apa gitu? Saya dulunya itu saya campur Pak, kan baru-baru belum yakin kalau sendiri. Jadi lama-kelamaan saya sendiri kan berani. Sekarang murni Biotogro. Iya Pak. Oke. Sendiri. Untuk hasil panen tadi Pak, itu kira-kira itu peningkatan panen itu sampai berapa persen Pak setelah pakai Biotogro ini? Peningkatan hasil itu ya hampir 50% Pak. Oh 50%? Iya 50%. Meningkatnya Pak iya. Ya? Oh, oke. Jadi bisa tambah istri Pak, tambah Scoopy lagi berarti Pak? Iya Pak, insya Allah Pak, insya Allah. Oke Pak Ramto, ini yang terakhir Pak, mungkin panjenengan ada pesan untuk petani di Indonesia Pak, biar luwih semangat meleh. Kepada teman-teman petani di Indonesia, terus tingkatkan pertanian dan jangan lupa pakai Biotogro DAP M21. Panen tenan. Ini Pak Suramto, ada bingkisan menarik dari Probiotik TV. Ini ada madu, ada produk kesehatan, dan benar-benar bermanfaat dan selalu sehat dan semangat. Amin. Dan juga ini ada simbolis sedikit dari Probiotik TV, semoga bermanfaat. Sahabat Probiotik TV, kita sudah simak bersama ilmu dari Pak Suramto, sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi kita bersama. Terima kasih Pak Suramto, sampai jumpa lagi. Ya, Pak. Sahabat Probiotik TV, pernahkah kita berterima kasih kepada para petani penanam benih? Merekalah wujud nyata keramahan yang putih, ketulusan yang tak pernah menagih. Baik, sahabat Probiotik TV, bertani itu bisa susah, bisa juga mudah. Susah bagi yang tidak mengetahui ilmunya, tapi mudah bagi yang tahu ilmunya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat bertani untuk menyelamatkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.